لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah Maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu dengan tahun baru 1444 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan tahun baru ini bisa menjadikan momentum kita untuk lebih meningkatkan dan mengkaji ulang amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini, mana-mana yang harus kita perbaiki, dan mana yang harus kita tingkatkan. Dan mudah-mudahan dengan momentum pertemuan kita di tahun baru 1444 Hijriah ini, menjadikan diri kita ingat kepada Allah, karena setelah kita masuk dalam waktu, itu berarti kita akan sudah lebih mendekati kepada kematian. Karena manusia ini umurnya terbatas. Umur manusia itu hidup di dunia tidak lama. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan Rasulullah, umat Rasulullah itu umurnya tidak ada yang lebih dari 100 tahun. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70. Artinya apa? Limit batas akhir umur manusia yang menjadi umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Sehingga dikatakan yang lebih dari 70 itu sangat sedikit sekali. Karena itu Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab pernah, Ibnu Umar ya, pernah mengatakan pada hadis itu bahwa Rasulullah pernah memegang kedua pundak saya lalu bersabda, jadikanlah hidupmu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang bepergian. Nah, karena itulah kalau orang pergi mesti kembali pulang. Nah, kita ini nanti juga akan pulang kemana? Ke tempat kita yang kekal, yaitu di akhirat yang akan kita tempati nanti. Sehingga dunia ini hanya sementara, maka jadikanlah hidup kita ini, tujuan kita hanyalah untuk kehidupan akhirat. Sehingga perlu kita canangkan pada diri kita, hendaknya akhirat menjadi tujuan utama, meskipun kita tidak boleh melupakan hidup atau apa yang ada kita alami dalam kehidupan dunia. Dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu,
jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang yang tujuan hidupnya itu untuk keduniaan, ya, maka akan dicerai-beraikan, akan dihancurkan oleh Allah. Ya, dan akan dijadikan manusia yang fakir, yang miskin. Ya. Jadi tidak boleh kita ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian wa man kanatil akhiratu niyatuhu, dan barang siapa yang kehidupan akhirat itu sebagai niatnya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan menjadikan kekayaan di hati. Ya. Jadi ghina Allah itu adalah sebenarnya adalah di dalam hati. Ya. Wa atadhu dunya wa ya rahimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi itu hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita ini tujuan hidup kita adalah untuk akhirat. Ya meskipun kita tidak boleh lupa bagian hidup kita di dunia. Jamaah maghrib rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mencela sikap tamak kepada dunia. Bahkan Allah sangat merendahkan kedudukan dunia. Kenapa? Karena dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Sebenarnya tipuan saja. Seperti fata morgana. Semakin kita kejar, semakin jauh. Tidak akan pernah menemukan. Semakin kita dekati, semakin jauh. Ya. Karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, yang menipu. Jadi kesenangannya itu semu, tidak kesenangan yang sesungguhnya. Tapi kesenangan yang sesungguhnya nanti akan kita alami dalam kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian dalam ayat lain Allah juga menyatakan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang menipu. Ya. Ya, seperti di kamathli ghaithin a'jabal kufaru nabatuhu. Nah, ini ada satu permisalan yang dibuat oleh Allah dalam ini, yaitu seperti hujan yang tanaman-tanaman itu bisa subur karena hujan itu. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, ini permisalan kehidupan di dunia yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Jadi itu kehidupan dunia. Jadi orang yang hidup di dunia itu penuh dengan tafakhurun, membanggakan diri. Apa yang dibanggakan? Seperti dalam ayat yang saya baca dalam sholat tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang itu akan berbangga-bangga dengan masalah dunia. Harta dibanggakan, ya, pangkat dibanggakan, dan seterusnya. Ya, ini akan menjadi satu penipuan sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Kemudian di ayat lain Allah menyatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun wa innal akhiratah hiya darul qaram. Wahai kaumku, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah mata, kesenangan yang sementara.
tidak lama, tidak langgeng. Dan kehidupan akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal nanti adalah di akhirat. Jadi kalau kita nanti kalau sudah di akhirat, kita tidak akan pernah kembali ke dunia. Tetapi kalau kita hidup di dunia akan kembali ke tempat kita semula, yaitu di akhirat. Jamaah maghrib rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada dunia adalah pokok semua kejelekan. Oleh karenanya tidak boleh menjadi dunia sebagai tujuan hidup. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam kata-kata bijaknya, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin, hamun lazimun, wa ta'abun daimun, wa khasratun la tangqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Pertama, hamun lazimun, kesedihan yang tidak pernah putus terus menerus. Kemudian wata'abun daimun, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, tidak pernah putus juga. Wa hasratun la tangqadi, dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Jadi hidup di dunia itu kalau menjadi tujuan, maka kata Ibnu Qayyim itu adalah satu petaka. Karena akan mengalami kesedihan yang tidak pernah putus, kecapeannya yang tidak pernah putus juga, dan selalu rugi, tidak pernah untung. Kemudian dalam firman Allah, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum, maka Allah akan penuhi semuanya, tidak akan ada yang dirugikan. Ya, la yubkhasun. Tetapi ingat terus ayat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di dalam kehidupan akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan seluruh apa yang telah diperbuat dalam kehidupan dunia itu lenyap. Dan apa yang telah dilakukan di dunia itu dianggap batil. Nah, ini ruginya, jadi rusaknya itu. Ya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, mangkana yuridul akhirata ajalna lahu fiha manasa'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhkura. Ya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini celakanya orang yang tujuan hidupnya itu dunia. Ya. Karena itu kita diberikan peringatan oleh Allah dalam 2 ayat itu, nanti kalau kita ini tujuan hidupnya kita dunia, akan dipenuhi semuanya. Tidak akan pernah dirugikan. Tetapi ingat, kata Allah, mereka itu nanti akan menerima balasan dari apa yang ditujukan itu dalam kehidupan akhirat adalah neraka. Dan seluruh apa yang diperbuat dalam kehidupan itu lenyap, dianggap batil semuanya. Kemudian yang ketiga, mangkana yuridu hatsal akhirati nazid lahu fi hatihi wa mangkana yuridu hatsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka akan ditambah baginya. Jadi di dunia juga dipenuhi, ditambah juga untuk kehidupan akhirat. Wa man kana yuridu hatta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Dan orang yang tujuan hidupnya itu hanya untuk kehidupan dunia, maka akan dipenuhi, tapi bagian untuk akhiratnya tidak akan mendapatkan. Nah, ini jadi sudah jelas beberapa ayat yang kita tampilkan itu. Jadi akhiratlah sebenarnya yang harus menjadi tujuan kita. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah SAW yaqul ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Kata Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketahuilah alam, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dan termasuk apa saja yang ada di dalamnya, kecuali yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang tujuan hidupnya itu untuk kepentingan dunia saja, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang kepentingannya untuk akhirat itu akan mendapatkan bagian yang lebih baik. Ya. Ini satu peringatan dari Rasulullah kepada kita. Ya. Kemudian yang keempat, orang Muslim hendaknya tujuan hidupnya adalah akhirat. Dalam sebuah hadis, Yabna Adam, tafarok ibadati, amla'u sodroka hinan, wa sudah fakroka. Wa ilam taf'al malaktu yadaika syuhlan, walam asuda fakroka. Wahai anak Adam, wahai manusia, tafarok, luangkanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla'u sodroka hinan, maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa sudah fakroka, dan aku tutup kefakiranmu. Wa ilam taf'al malaktu yadaika syughlan, dan tapi kalau kamu tidak mau seperti itu, tidak mau beribadah kepadaku, maka kata Allah, kedua tanganmu akan kupenuhi dengan kesibukan-kesibukan, walam asuda fakroka, dan engkau tidak akan dijauhkan dari kefakiran. Jadi tidak akan ditutup. Ya. Jadi ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad bersumber dari Abi Hurairah. Ya. Ya, untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu tujuan kehidupan akhirat, ya, supaya berhasil dengan baik, maka kita wajib berbekal. Bekal yang paling baik, bekal yang terbaik untuk supaya kita bisa mencapai tujuan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dan bertakwalah wahai orang-orang yang mau berpikir, orang yang punya akal sehat. Ya, yang punya akal sehat tentu selalu mau berpikir, apa yang harus saya kerjakan untuk kepentingan ke depan. Ya, ini adalah, jadi kalau kita ingin mencapai tujuan yang mulia itu, bekal kita adalah takwa. Jadi takwa itu sebenarnya bekal yang terbaik untuk apa saja. Orang yang nikah, kalau dibekali takwa, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa memisahkan, yang merusak pada pernikahan. Tetapi kalau takwanya tidak ada, ya kawin cerai, dianggap biasa. Yang mestinya pernikahan menjadi sakral, menjadi tidak sakral. Ya, itu. Kenapa? Karena tidak berbekal pada
takwa. Demikian juga kita, hidup ini kalau tidak dibekali dengan takwa, maka kita akan tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan ke depan, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi ini diantara hikmah daripada takwa. Wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar, solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Jadi masalah apa yang dialami akan diberikan solusi oleh Allah. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bertakwa, masalah yang dihadapi itu langsung dikembalikan kepada Allah. Minta petunjuk apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Maka Allah akan mendatangkan solusi dari itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah mana saja yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, ini takwa. Jadi orang yang bertakwa ini akan dijamin seperti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa juga akan dihapuskan dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajron. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapus, yukafir anhu sayyi'ati, darinya semua kesalahan-kesalahannya, semua dosa-dosanya. Wa yu'dzim lahu ajron, dan akan diberikan pahala yang besar. Jadi akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi amalan orang yang bertakwa dengan amalan orang yang tidak bertakwa itu tentu berbeda. Mengapa Allah memerintah bertakwa? Mesti ada efek ya di dalam amalannya. Kalau sama ya mungkin Allah tidak akan begitulah. Karena itu kalau kita berbekal takwa, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu dijamin oleh Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kelima, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa kehidupan yang sebenarnya dan yang kekal adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. An Anas ya, Nabi SAW qala, Allahumma la aisha illa aisul akhirah, fa aslih al ansara wal muhajirah. Ini doa Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa di dalam hadisnya itu, ya Allah, tidak ada hakikat kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Ya, waktu itu memang pendukung Rasulullah dalam menyebarkan Islam adalah kaum Ansor dan Muhajirin. Ya. Kaum Ansor adalah dari penduduk Madinah, ya, yang pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, mereka itulah yang menjadi penolongnya, pengikutnya, dan akhirnya menjadi orang yang selalu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi kunna ma'a Rasulullah SAW fil Khandaq wa huwa yaghfiru wa nahnu nangkulu turaba wa yamur bina. Faqala Allahumma la aisha ila aisul akhirah faghfir lil ansari wal muhajir. Dari Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, dia mengatakan, kami bersama Rasulullah pada perang Khandaq. Ya. Jadi pada saat itu Sahl bin Sa'id bersama Rasulullah dalam perang Khandaq, ketika beliau menggali lubang, ya. Dalam Khandaq itu ada menggali parit. Jadi Rasulullah membuat parit untuk bentengnya itu. Ya. Kami menyangkut tanah. Jadi Rasulullah menggali, kemudian yang ngangkut tanah itu adalah Sahl itu. Jadi galian itu dibuang ke Sahl.
Lalu beliau melewati kami dan bersabda, ya Allah, tidak ada hakikat kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunlah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Ya. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya ini pernah juga kami buat judul ya dalam tema kajian yang beberapa ya mungkin tahun yang lalu ya. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu mukbilah walikuli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amala. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Jadi dunia yang kita cintai mungkin, itu akan pergi meninggalkan kita. Kalau tidak begitu ya kita yang akan pergi meninggalkan dunia. Kalau kita ini mencintai harta itu juga satu saat akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan harta itu, karena kita meninggal. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Ya, pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak. Kemudian Ali memberikan satu petunjuk pada kita, karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab. Di dunia itu hanya sebagai tempat untuk beramal, tapi tidak ada hisab. Tetapi dalam kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan yang perhitungan, ya. Kehidupan yang akan memperhitungkan amal kita, tapi sudah tidak ada amal lagi. Jadi orang tidak bisa beramal dalam kehidupan akhirat, tapi apa yang telah dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana yang baik ya, akan mendapat tempat yang layak, yaitu di surga Allah, tapi yang tidak baik ya akan mendapatkan tempat yang tidak enak. Nah, jadi itu peringatan dari Ali bin Abi Thalib kita hendaknya menjadi anak akhirat, jangan pernah menjadi anak dunia. Ya. Nah, ini dulu juga pernah kami buat tema. Ya. Kemudian yang keenam, seorang muslim dan muslimah tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak boleh panjang angan-angan. Sudah angan-angannya panjang, selalu berangan, seandainya. Sudah punya mobil buah, seandainya punya 3. Sudah punya rumah mewah, seandainya lebih. Mengandai-andai terus. Jadi mengangan-angan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita jangkau sebenarnya. Tidak akan pernah kita jangkau, tapi diangan-angan terus. Nah, sehingga akan menjadi lamunan, yang lamunan itu sebenarnya adalah sebuah penipuan di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ini banyak hadis yang beringatkan pada kita tentang itu, ya. Di antaranya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadalahu bidirham wa qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nas'au bihi tsumma qala atuhibbuna anhu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban innahu asyaku fa kaifa wa huwa mayyitun faqala wallahi lidunya ahwanu 'alallah min hadza alaikum. Nah, ini satu hadis yang mungkin belum pernah dengar itu. Siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami berbuat dengannya? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang yang diajak Jalal Solo itu berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat.
karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Ya. Jadi yang ditawarkan itu adalah kambing yang cacat. Ya. Kemudian beliau bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Ya. Jadi ini peringatan yang keras dari Rasulullah bahwa kehidupan dunia atau dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat itu, ya, jadi lebih hina dari itu. Ya. Kalau tadi orang-orang sudah tidak mau dengan itu, ya, maka kalau ada orang yang cinta dunia, maka dia itu lebih hina daripada kambing yang cacat yang sudah mati itu. Ya. Nah, ini peringatan Rasulullah kepada kita. Rasulullah juga memberikan permisalan bahwa dunia seperti air yang menempel di jari yang dicelupkan ke dalam lautan. Sedangkan akhirat adalah ibarat lautan yang sangat luas. Dunia ini sedikit dan fana, sedangkan akhirat penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi. Wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi. Wa asyara Yahya bisababati fil jami falyanzur bima tarji'u. Ini hadis ya dari Ibnu Hibban ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Muslim. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang yang mencelupkan jarinya. Yahya itu kemudian mengisyaratkan jari telunjuknya dicelupkan ke laut. Maka lihatlah apa yang di bawah jari itu. Yang di bawah jari itu ya hanya air yang menempel di jari itu. Padahal lautnya luas. Artinya apa? Bahwa akhirat itu lebih luas daripada dunia dan lebih kekal. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha surbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang yang kafir. Jadi seandainya dunia ini di sisi Allah diibaratkan seperti sayap nyamuk ya, beratnya sama dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk kan sangat ringan sekali. Maka Allah tidak akan memberikan minum sedikit pun kepada orang kafir dari air itu. Nah, artinya apa? Bahwa dunia dibanding dengan akhirat itu jauh sekali. Maka hendaknya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita melupakan tujuan yang sebenarnya yaitu akhirat. Nah, jamaah maghrib rahimakumullah, dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Tapi anehnya manusia sibuk dan tamak kepada dunia. Mereka lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal akhirat kehidupan yang lebih baik dan kekal, serta penuh dengan kenikmatan. Bahkan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Karena itu Allah memberikan peringatan juga kepada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini dalam surat Al-A'la yang sering kita dengar ya, imam-imam baca Al-Quran, terutama untuk sholat Jum'ah biasanya mesti pakai surat ini. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan kekal. Jadi kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sehingga dengan itu
maka banyak yang berlomba-lomba untuk mencari cara apapun ditempuh agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan dalam kehidupan dunia. Sehingga menghalalkan segala cara, tidak tahu apakah itu nanti akan membawa kehidupan yang sesara di akhirat atau tidak peduli. Ya. Sehingga ada hadis yang menjelaskan pada kita, ya, pada akhir zaman nanti manusia itu sudah tidak peduli lagi dalam mencari kehidupan dunia itu apakah dengan cara yang halal atau haram, sudah tidak peduli, yang penting dapat. Ingin jadi ini, wis pokoknya oleh sampai, ya mohon maaf kadang-kadang sekarang ini antara riswah dan katanya apa untuk sumbangan itu sudah rancu bagi orang yang ingin mencari kedudukan. Kadang-kadang dianggap ya sudah rancu, dianggap sama. Padahal orang yang ingin mencari kedudukan dengan cara memberi sesuatu kepada pemilihnya itu sebenarnya adalah riswah. Nah, sudah tegas Rasulullah mengatakan ar-rosi wal mutasi huma finnar. Yang disuap, yang penyuap dan yang disuap itu keduanya masuk neraka. Tapi sekarang sudah tidak peduli itu. Dianggap pokoknya, apalagi sekarang ya begitu. Yang pemilihnya ya gitu, pokoknya siapa yang kayak duake ya kita pilih, dan seterusnya. Yang terjadi sekarang kan begitu. Nah, sehingga rancu, mana yang suap, mana yang tidak suap itu rancu. Rasulullah SAW bersabda, la yazal qalbul kabiri syaban fisnain fi hubbid dunya wa tulil amal. Orang tua itu senantiasa tetap muda dalam apa? Yaitu artinya keinginannya seperti masih muda. Orang tua itu senantiasa hatinya, jadi orang yang hatinya sudah tua itu senantiasa seperti muda, ingin tetap seperti muda terhadap dua hal. Artinya walaupun sudah tua, dalam mencari kehidupan dunia itu tetap dicita-citakan. Pertama adalah cinta dunia dan panjang angan-angan, itu tadi. Jadi manusia itu selalu dihinggapi dua hal ini. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Jadi angan-angannya itu tua, seandainya mindanio. Cara-cara mindanio. Akhirnya apa? Seperti kita mengejar fata morgana. Semakin kita kejar, semakin jauh. Semakin kita dekati, semakin tidak bisa kita temukan. Kemudian dalam riwayat dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhramu ibnu adama wa tabqa minhu sunani al-khrisu wal amal. Setiap anak Adam itu akan menjadi tua dan hanya tersisa darinya dua hal. Ambisi dan angan-angan. Jadi manusia itu walaupun tua masih tetap ambisi dan punya angan-angan. Itu maksudnya begitu. Ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, dari apa yang terurai di atas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya bekal yang penting untuk kehidupan akhirat itu perlu disiapkan. Kita perlu mempersiapkan. Karena apa? Kalau kita tidak siapkan, maka kita akan rugi. Apa yang kita capai di dalam kehidupan dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, itu hendaknya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Kalau kita mendapatkan harta, maka harta itu kita gunakan
untuk bagaimana supaya bisa mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Kita dapat pangkat, derajat, kedudukan, maka itu semuanya harus kita daya gunakan supaya menjadi satu sarana untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian kehidupan akhirat. Artinya apa? Kalau kita diberi harta, carilah dengan harta itu untuk kehidupan akhirat. Tentu kehidupan akhirat yang baik, ya, bukan yang jelek, ya. Yang nanti akan bahagia. Kita diberi pangkat, nah, pangkat itu kita menjadi pejabat. Jabatan kita bagaimana supaya bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Kita gunakan untuk melindungi bawahan kita, untuk membimbing bawahan kita. Bukan malah untuk memeras. Nah, ini peringatan pada kita. Jadi apa yang ada pada diri kita seluruhnya, umur kita, hendaknya kita jadikan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Apa artinya kita diberi umur panjang, tapi kalau kita ini mempunyai amalan yang jelek. Sehingga Rasulullah memperingatkan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Tapi sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang, amalnya jelek. Ini peringatan Rasulullah pada kita. Jadi umur yang ada pada diri kita, berapapun yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya kita daya gunakan untuk mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Maka kita harus bagaimana umur kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya waktu hidup kita ini. Ya, itu. Jangan sampai kita seperti apa yang disebut Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin. Allah sampai bersumpah, demi waktu, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu. Waktu hidup tidak digunakan dengan baik. Ada kesempatan untuk sholat, tidak digunakan. Ada kesempatan untuk zakat karena diberi harta banyak, tidak digunakan. Ada kesempatan sedekah juga tidak digunakan. Dan lain-lain. Sehingga manusia itu oleh Allah dikatakan kebanyakan semuanya adalah rugi. Karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, petunjuk, bimbingan pada jalan yang lurus dan benar, sehingga kita akan bisa melaksanakan kehidupan ini di dalam dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pemikiran kita bersama bagaimana supaya kita mengupayakan tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.